Jadi gini guys, hari ini kita akan bahas salah satu statement pertanyaan dari orang. Dan yang bikin saya lucu, dia bilang gini, Luis Prasetyo, lu ini modal Google aja sok keras. Kita buktiin siapa yang sok keras. Assalamualaikum, selamat datang kembali di channel ini. Kali ini kita akan membahas pertanyaan ini guys. Pertanyaan yang memang kita harus kupas tuntas supaya orang-orang model begini bisa mengerti yang benar nih guys. Supaya kita sebagai orang Kristen memiliki pengetahuan Alkitab yang mantap dan kita bisa menjelaskan setiap pertanyaan-pertanyaan yang bagi kita lucu, bagi mereka kayak paling udah pinter. Kita langsung baca ya komentarnya. Dikatakan di sini oleh Fandi FC, pasti bedalah kitab Anda tiap tahun saja berbeda. Ilmu Google aja sok keras. Ya, dia mengatakan bagaimana kitab Anda aja tiap tahun berubah, ya jelas beda lah. Ini sebenarnya statement yang akan dikeluarkan oleh orang-orang yang nggak ngerti apa-apa soal kekristenan. Tapi nggak apa-apa, terima kasih pertanyaannya oke banget, saya akan jawab. Gini, sekalipun terjemahannya itu bisa dirubah sesuai dengan perkembangan bahasa yang ada di Indonesia. Tetapi kalau persoalan isi di dalamnya nggak ada yang berubah sama sekali guys. Kan dalam video ini saya bahas tentang kisah Abraham. Dalam kisah Abraham ini kemudian dia mengatakan di sini bahwa ya jelas beda lah kisah Abraham dalam Kristen dan juga kisah Abraham dari Babe Haikal. Soalnya kitab saya yang dirubah-rubah terus. Gini, dari zaman dulu sampai detik ini kisah Abraham tuh tetap kayak gitu. Istrinya ya tetap Sarah. Sarah itu tetap menikah pada waktu itu masih ada di Ur Kasdim. Bukan berubah-berubah. Kisah Yesus juga dari 2000 tahun lalu sampai detik ini kisahnya juga tetap sama bos. Jadi nggak ada yang berubah kisah di dalamnya. Kalau kamu bilang berubah, tolong tunjukin bagian mana, pasal berapa, ayat berapa yang dirubah. Dan tunjukin yang aslinya gitu loh. Justru yang berubah itu ketika 500 tahun kemudian, 6 abad kemudian ceritanya berbeda. Ada kepercayaan Babe Haikal yang berbeda dengan apa yang dipercaya oleh Yahudi dan Kristen. Makanya dalam video itu saya tunjukin nih, saya buka nih. Nah ini perbedaannya. Silahkan teman-teman sendiri searching, teman sendiri cari research mana yang sebenarnya kisahnya konsisten, research mana yang dibuktikan secara sejarah dan lain-lain. Jadi kalau Anda mengatakan bahwa kitab saya tiap tahun berubah, itu hanya keluar dari mulut seseorang yang tidak mengerti tentang sejarah Alkitab tentunya. Apakah Anda lupa bahwa ada yang ternyata dirubah juga kitabnya? Artinya versi aslinya berbeda-beda di setiap negara. Nah itu yang mesti Anda sebenarnya teliti. Bukan mengatakan Alkitab yang katanya tiap tahun berubah gitu loh. Kita lanjut ya. Dikatakan di sini, Abang, kenapa Adam sampai Abraham sampai Salomo diakui, terus kenapa Isa dijadikan Tuhan? Nah, pertanyaan ini sebenarnya pertanyaan yang saya nggak bisa ngerti. Abraham dikatakan di situ kan, Salomo diakui. Maksudnya diakui sebagai apa? Ya jelas dong, justru pertanyaannya sebenarnya kebalik. Kenapa Anda mengakui Abraham, Ishak, Yakub, dan seterusnya, bahkan sampai Salomo diakui sebagai rasul, sebagai nabi, dan lain-lain bla bla bla. Tapi Anda tidak suka dengan orang Yahudi. Mereka itu kan Yahudi gitu. Nah kenapa justru pertanyaan kan gitu? Wajar dong kalau Kristen mengakui Abraham sampai Salomo. Sebab dalam Alkitab Kristen terperinci kisah mereka yang menunjuk kepada satu kepercayaan, yaitu beriman kepada Allah Israel, Allah yang benar. Kan begitu. Jadi kalau dibilang kok kenapa diakui dan kemudian dikatakan di sini apa? Dikatakan terus kenapa Isa dijadikan Tuhan? Loh, bukan Isa kami jadikan Tuhan. Isa menyatakan dirinya sebagai Tuhan. Para nabi, baik Abraham, baik Salomo, semuanya itu nubuatannya itu menuju kepada satu pribadi, yaitu Yesus Kristus itu sendiri. Paham ya?
Bukan kita mengangkat menjadi Tuhan. Dia menunjukkan dirinya bahwa dia adalah Tuhan. Kita baca baik-baik kisah mengenai Adam. Kita baca baik-baik kisah mengenai Salomo. Apakah ada Yesus Kristus di dalam setiap kisahnya mereka? Saya ingin sampaikan bahwa histori, yaitu histori itu adalah sejarahnya tentang Allah. Histori, sejarahnya Allah. Alkitab itu sejarah yang Tuhan tulis. Dia ingin menuliskan sejarah itu sedemikian rupa sehingga tujuannya sampai. Di Adam, Abraham, dan juga Salomo, Anda akan menemui tentang Yesus Kristus. Mari kita bahas. Dalam Kejadian 3 ayat 13, kemudian berfirmanlah Allah kepada perempuan itu, apakah yang telah kau perbuat ini? Jawab perempuan itu, ular itu memperdaya aku. Kejadian 3 ayat 15 katakan, aku akan mengadakan permusuhan antara engkau dan perempuan ini, antara keturunanmu. Nah, keturunan siapa? Keturunan si ular. Kalau kita melihat dalam Kejadian 3 ayat 15, di sini ada ayat silangnya dalam Yohanes 8 ayat 44, iblislah yang menjadi bapamu dan kamu ingin melakukan keinginan-keinginan. Kisah para Rasul. Dan berkata, hai anak iblis. 1 Yohanes 3 ayat 8. Dikatakan barang siapa yang tetap berbuat dosa berasal dari iblis. Jadi aku akan mengadakan permusuhan antara engkau dan perempuan ini, antara keturunanmu, keturunan ular itu, yaitu siapa? Iblis dan keturunannya. Yang B, kita lihat situ. Dalam ayat silangnya di sini ada Matius 1 ayat 23, keturunannya dikatakan siapa? Sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan mereka akan menamakan dia Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita. Siapa ini? Yesus. Lukas 1 ayat 31 sama. Lukas 1 ayat 31, sesungguhnya engkau akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan engkau akan menamakan dia Yesus. Dikatakan Galatia 4 ayat 4. Tetapi setelah genap waktunya, maka Allah mengutus anaknya yang lahir dari seorang perempuan dan takluk kepada hukum Taurat. Nah, itu di Galatia 4. Teman-teman, di dalam kisah Kejadian pasal 3 ini, di sini kan kisah tentang Adam dan Hawa. Bagaimana Adam dan Hawa jatuh dalam dosa, dan kemudian dikatakan bahwa keturunan ular itu akan menggigit tumit, tetapi keturunan dari Hawa akan meremukkan kepala ular. Artinya apa? Siapa keturunan dari ular? Iblis. Lalu siapa keturunan dari Hawa? Yesus Kristus. Jadi kenapa Yesus itu kok kita percaya sebagai Tuhan? Ya karena dia yang dinubuatkan, dia yang disampaikan bahwa dia yang akan meremukkan kepala ular. Siapa yang bisa kalahkan iblis? Siapa yang bisa kalahkan iblis, maut, dan segala dosa? Hanya Yesus. Yesus inilah yang keturunan dari perempuan yang dinubuatkan. Nah, dia adalah Allah yang berinkarnasi, bukan reinkarnasi ya. Yang berinkarnasi jadi manusia untuk menebus setiap dosa manusia. Kita lanjut. Nah, dalam Kejadian 12 ayat 3, ini dalam kisah Abraham ya, dikatakan, aku akan memberkati orang-orang yang memberkati engkau dan mengutuk engkau. Semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat. Nah, ini siapa yang dimaksud? Kalau kita lihat dalam full life ya, olehmu semua kaum di muka bumi mendapat berkat. Inilah nubuatan kedua dalam Alkitab mengenai kedatangan Kristus. Itu seperti yang tadi kita sudah bahas Kejadian 3 ayat 15. Ayat ini berbicara mengenai berkat rohani akan disalurkan melalui keturunan Abraham. Paulus menyatakan bahwa berkat ini menunjuk kepada Injil Kristus yang ditawarkan kepada semua bangsa. Galatia 3 ayat 8. Dan kitab suci yang sebelumnya mengetahui bahwa Allah membenarkan orang-orang bukan Yahudi oleh karena iman telah terlebih dahulu memberitakan Injil kepada Abraham. Dalam kisah Abraham pun ternyata ada Yesus Kristus. Keturunan Abraham yang dimaksud adalah Yesus Kristus. Itulah sebabnya kenapa Yesus itu, dia adalah Tuhan. Gak ada yang dinubuatkan sedemikian rupa, nabi lain yang dinubuatkan sedemikian rupa seperti nubuatan diberikan pada Yesus. Dan memang dia ini planning Allah untuk menyelamatkan manusia. Tanpa kedatangan Yesus, manusia masih hidup dalam dosa. Ini adalah nubuatan yang diberikan Nathan kepada Daud yang menyatakan tentang Salomo. Dialah yang akan mendirikan rumah. Ini Salomo. Dia akan mendirikan rumah.
Bagi namaku, dan aku akan mengokohkan tahta kerajaannya untuk selama-lamanya. Aku akan menjadi bapaknya dan ia akan menjadi anakku. Apabila ia melakukan kesalahan, maka aku akan menghukum dia dengan rotan yang dipakai orang dan dengan pukulan yang diberikan anak-anak manusia. Tetapi kasih setiaku tidak akan hilang seperti yang kuhilangkan daripada Saul. Jadi dari keturunan Daud nggak akan hilang. Yang akan kujauhkan daripadamu. Ini maksudnya Saul ya. Keluarga dan kerajaanmu akan kokoh. Perhatikan. Untuk selama-lamanya. Di hadapanku tahtamu akan kokoh selama-lamanya. Tepat seperti perkataan ini dan tepat seperti penglihatan ini Nathan berbicara kepada Daud. Kalau kita lihat dalam full life ya, tahtamu mengkokohkan kerajaannya. Dengan menggunakan suara Nabi Nathan, Allah mengingatkan perjanjian dengan Daud. Dan perjanjian Allah dengan Daud akhirnya digenapi di dalam Yesus Kristus. Nah, teman-teman bisa cek dalam perjanjian Allah dengan Daud. Dari sini aja kita udah lihat dalam nubuatan yang disampaikan tentang Salomo, di situ juga disisipkan nubuatan tentang Yesus. Kerajaannya kokoh selama-lamanya. Itulah kenapa Yesus datang berbicara kepada semua orang, bertobatlah sebab kerajaan Allah sudah dekat. Karena Yesus sudah ada, kerajaan Allah sudah dekat. Jadi perhatikan ya. Adam, Abraham, Salomo. Dalam masing-masing kisah ini ada Yesus Kristus di dalamnya. Nubuat tentang Yesus. Itulah kenapa dalam seluruh perjanjian lama itu bercerita tentang Yesus yang akan datang di perjanjian baru. Seluruh perjanjian lama digenapi oleh Yesus yang ada dalam perjanjian baru. Makanya pertanyaan tentang perjanjian lama dan perjanjian baru terjawab oleh itu. Gak mungkin orang yang ngerti Alkitab sampai tanya kayak gini. Pasti sangat berbeda. Perjanjian lama dan baru saja sangat beda. Terus setiap tahun pun beda. Kalau Anda katakan dia anak Tuhan berarti dia punya ibu, nenek, seterusnya. Apakah semuanya itu Tuhan juga? Di pertanyaan ini jelas orang yang tidak tahu mengenai perjanjian lama dan perjanjian baru. Perjanjian lama dan perjanjian baru itu maksudnya tentang apa sih? Dikatakan dalam Yeremia 31:31-34, sesungguhnya akan datang waktunya, demikianlah firman Tuhan, aku akan mengadakan perjanjian baru dengan kaum Israel dan kaum Yehuda. Apa perjanjian baru dimaksud di sini? Kalau kita lihat ya, perjanjian baru inilah satu-satunya pernyataan yang tegas dalam PL tentang perjanjian baru. Ayat ini dikutip dalam Ibrani kembali, nih ayatnya. Yang menunjukkan bahwa orang percaya perjanjian baru melihat penggenapan kata-kata Yeremia di perjanjian baru yang ditetapkan oleh Yesus Kristus bagi semua bertobat dari dosa-dosa mereka dan percaya padanya. Jadi kalau bilang PL dan PB beda, itu jelas nggak mungkin. PL menubuatkan adanya perjanjian baru dan dia menggenapi Yesus Kristus ini. Dan kemudian dikatakan di situ mengenai Yesus yang adalah anak Allah, dan ini mengatakan kalau ada anak Allah berarti ada nenek dan lain-lain. Secara manusia benar, di Matius dibilang turun mulai dari Abraham sampai kepada Yesus Kristus. Di kitab yang lain dikatakan dari Adam sampai kepada Yesus Kristus. Itu jelas secara manusia. Karena apa? Untuk menggenapi nubuatan dalam Kejadian 3 ayat 15. Tapi arti anak Allah bukan itu. Anak Allah artinya adalah Allah yang menjadi manusia. Saya sudah pernah jelaskan banyak banget, silahkan cek aja di video saya. Dan mudah-mudahan ini menjawab untuk Anda. Saya doakan Anda mengenal Kristus lebih dalam lagi. Mungkin sekarang pertanyaannya membingungkan diri Anda sendiri dan Anda tanyakan. Saya sudah menjawabnya. Mudah-mudahan kasih Kristus menjamah Anda dan Anda memperoleh keselamatan dari Yesus Kristus. Sampai ketemu di video selanjutnya. Luis Prasetyo di sini. God be with you all.